Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah ahli kemayang dirahmati Allah. Sebelum taklim saya nyuwun Fatihah sekali untuk Ananda Dimas Yaki, putranya Pak Yoyo, bendahara takmir kita. Beliau kemarin operasi sekali, alhamdulillah berhasil. Jadi hampir separuh kepalanya ini dioperasi sebelah kanan. Kemudian akan melakukan operasi yang kedua sebelah kirinya, yaitu tulang pipi. Semoga diberikan kelancaran, kesembuhan. Ibu-ibu bapaknya diberikan kesabaran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafi ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin
Ya Waliyu Ya Hamid Ya Muqsi Ya Mubdi'u Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwalu Ya Akhir Ya Zahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dhar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baqi Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu Bi asma'ikal husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina Wa dhurriyatina Kafir an sayyatina Wastur ala uyubina Waskur ala nuqsanina Warfa darajatina Wazidna ilman nafi'a Wa rizqan wasi'a Halalan thayyiba Wa amalan sholiha Wa nawwir qulubana Wa yassir umurana Wa sahih ajsadana Daiman hayatina Ilal khairi qarribna Anis syarri ba'idna Wal kurba raja'una Akhiran nilnal muna Balil maqasidana Waqdi hawaijana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman Wa alihi wa sahbihi Ila akhir zaman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-24 dan 25, yaitu Al-Mu'iz, yang maha memuliakan, Al-Mudillu, yang maha menghinakan. Al-Mu'iz yang maha memuliakan dan Al-Mudillu yang maha menghinakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan mengambil kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya. Kekuasaan sejati berupa bebas dari keadaan membutuhkan, kekuasaan nafsu, dan aibnya kebodohan. Orang yang tabir hatinya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia dapat menyaksikan keindahan kehadirannya dan yang telah diberi olehnya kecukupan, sehingga dirinya dapat bebas dari makhluknya dan yang ditolongnya dengan kekuatan dan dukungan, sehingga dia dapat mengurus sifat-sifat jiwanya. Dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi olehnya kekuasaan. Dia akan memuliakannya di akhirat dengan lebih mendekatkan diri dengan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 30. Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita mengkaji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mulia. Sehingga kemuliaan seseorang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang mulia, karena keyakinan kita bahwa kemuliaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita cari. Kita harus berusaha. Allah menjadikan sebab akibat. Jadi bagaimana orang itu bisa mulia, maka harus berusaha. Yang pertama adalah kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi taufik dan hidayah sehingga kita bisa mendekat menjadi orang yang mulia. Kemuliaan di sini adalah mulia secara rohani. Kenapa? Karena kemuliaan yang lahir itu bisa saja dia diperoleh. Orang kafir pun bisa memperoleh kemuliaan secara lahir. Orang kaya di mana-mana dimuliakan, dihormati karena kekayaannya. Lalu orang pejabat, walaupun tidak sholat, tapi dia pejabat di mana-mana dicium tangannya, dihormati. Itu kemuliaan secara lahir. Tapi kemuliaan yang kita cari adalah kemuliaan yang abadi. Orang-orang yang di dunia mulia, kekayaannya miliaran, jabatannya tinggi. Tapi setelah dia meninggal, kemuliaan itu akan sirna. Nama pun tidak diingat lagi. Berapa banyak orang-orang yang dulu mulia, kalau datang disambut, semua orang berbaris, tapi setelah meninggal sudah tidak dikenal lagi. Banyak orang-orang kita. Dan kita tahu orang-orang yang sudah mendahului kita punya jabatan, punya kekayaan. Ketika hidup dia dimuliakan, tapi setelah mati sudah tidak diingat lagi. Nah, yang kita cari adalah kemuliaan yang abadi, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ukuran kemuliaan seseorang itu ada di mana? Apakah dari nasab? Apakah dari kekayaan? Apakah dari jabatan? Bukan. Ukuran kemuliaan seseorang itu adalah
inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau orang metenteng ini duriah Sunan Kalijogo, duriah Sunan Muria. Tapi kalau akhlaknya tidak baik ya tidak ada artinya. Walaupun toh Pak Ajudawi tidak duriah siapa-siapa, tapi akhlaknya bagus, tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah itu hanya ukurannya adalah la'allakum tattaqun. Nah, kita akan mencari kemuliaan yang sejati, yang kekal abadi dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Ini keyakinan kita. Lalu apa? Buah apa? Ketika seseorang itu berulang-ulang membaca Al-Mu'iz, Al-Mudilu. Ini adalah ketika seseorang itu melihat dirinya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melaksanakan ibadah, mampu melaksanakan taat, mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dia sadar ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam dirinya bersih dari rasa sombong, dari rasa ujub. Kenapa? Kalau seseorang sekalipun ilmunya tinggi, ibadahnya konteng, puasa siang hari, malam hari beribadah, tapi kalau dalam hatinya ada rasa kesombongan, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong karena kita mulia itu adalah pemberian dari Allah. Apalagi sampai punya ujub, merasa dirinya hebat, saya bisa menggerakkan jamaah ribuan ini karena saya. Kalau enggak saya enggak akan. Masjid ini berdiri karena panitianya saya. Wah, ini tambah parah lagi. Enggak bisa. Kita harus selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita melihat orang lain belum datang ke masjid, belum puasa, masih suka perbuatan yang sia-sia, maka kita tidak boleh menghina orang lain. Kenapa? Karena dia belum mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu punya rasa empati pada orang lain yang belum mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kasihan orang lain yang belum datang masjid. Ibarat di masjid ini ada Pak Bas ya prasmanan, ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada ikan bakar. Kok orang lain tidak datang? Padahal kita itu melihat, nah, seperti itu perasaan kita ketika melihat tetangga kita belum datang ke masjid, belum ikut taklim, belum ikut jamaah subuh. Kita loh di masjid itu banyak kenikmatan kenapa dia tidak datang. Kita doakan semoga orang yang belum mau datang ke masjid, Allah membuka hatinya sehingga mau datang ke masjid. Enak ya Pak Bas ya, melihat diri kita ketika kita mampu datang ke masjid, mampu puasa, kita bersyukur. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat orang lain kita tidak mengenyek, tidak menghina. Karena dia boleh jadi belum dapat hidayah. Sehingga kita selalu menghormati orang lain. Kita dakwah, kita ajak. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah itu dengan cara lemah lembut. Tidak dengan cara kasar, tidak cara menghina. Tapi justru kita dengan lemah lembut itulah kita mengajak orang lain untuk datang ke masjid, karena di masjid itu banyak, ada ikan bakar, ada nasi goreng, ada macam-macam. Bahasanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukan pada jabatan, bukan pada kekayaan, bukan ada pada
nasab atau keturunan. Tetapi ukuran kemuliaan seseorang itu ada pada iman dan amal solehnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa kita akan mulia di sisi Allah kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kuncinya itu Pak Abbas. Jadi ketika seseorang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka disitulah nafsul mutmainnah. Nafsunya itu bisa dikalahkan. Jadi nafsul mutmainnah itu nafsu yang bisa dikalahkan. Ibarat kita gelut berkelahi, orang musuh kita itu ada di bawah dan kita tekan, tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu juga kita punya nafsu. Maka ketika ada perintah puasa, enteng saja Pak Bas ya. Karena nafsu sudah kita tekan. Ayo, tidak boleh makan dulu. Makan nanti setelah nyanyi Pak Bas. Setelah nyanyi. Setelah baru makan. Jam 3, ayo nafsu. Tidak boleh tidur, bangun. Kita kalahkan. Sebab kalau tidak kita kalahkan, berat Pak Bas. Jadi kita harus lawan nafsu itu. Ketika hujan deras, jam 3 kita mau bangun malah cari selimut, kita lawan. Tidak usah cari selimut, bangun. Besok ya Pak, mulai tanggal 21, tes-tesan nih Pak Bas. Tanggal 21, 23, nanti ikut sholat tasbih atau enggak itu kuncinya di sini. Kalau yang ikut sholat tasbih berarti nafsunya kalah. Kalau belum ya masih perjuangan. Jadi nanti dites, kita mengetes diri kita sendiri. Mampu enggak kita melaksanakan sholat tasbih? Jam 2:30 ya Pak Jude. 2:30 selesai kita sahur bersama. Nah, tanggal 21, 23, 25, 27, 29, 5 hari kita dites. Nanti kalau sukses berarti Idul Fitri, benar-benar kembali kepada fitrah. Fitrah dalam arti dosa-dosa kita sudah rontok seperti bayi yang akan lahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Bapak nambahi pengumuman mawon. Besok Rabu ada acara Nuzul Quran berbarengan dengan anak-anak TPK juga khataman. Kalau ada waktu monggo hadir, jam 4 kita mulai. Yang kemarin sanggup khataman monggo dibaca nanti dilaporkan ke saya. Sudah ada 4. Kemudian besok sholat tasbih mulai hari Jumat. Jadi ini 19 Rabu, 20 Kamis, Jumat mulai 2:30 tadi yang sudah disampaikan Pak Haji Fahrudin, 2:30 mulai insya Allah. Kemudian yang hari pertama itu sudah ada dari Pak Dur untuk sahur bersama. Nah, ini kalau sampaikan Pak Bambang ada nasi goreng insya Allah datang Pak. Untuk minggu-minggu atau hari-hari yang lain kalau ada yang sifatnya pribadi sedekah mboten napa-napa, tapi kalau nggak ada ibu-ibu dan nanti takmir akan menyediakan untuk sahur bersama. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.